Keberadaan limbah medis beracun dan berbahaya memang bukan barang baru di Desa Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah warga memang bergelut dengan suntikan bekas dan tabung darah bekas dari sejumlah rumah sakit. Ada sejumlah gudang di desa ini yang berperan sebagai pengepul alias penada alat medis bekas untuk dijual kembali. Bisnis barang bekas mengolah jarum suntik, tabung bekas darah, hingga tabung bekas vaksin itu pelanggar pidana karena dilakukan tanpa izin. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan 6 gudang yang menyimpan limbah medis berbahaya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun menyegel gudang-gudang tersebut. Namun warga menolak. Mohon maaf Pak, ini kenapa harus ditutup Pak? Kita kan bukan ngerampok, kita bukan mencuri. Kita buat ini bukan untuk kepribadian kita Pak, tetapi kita untuk bersama masyarakat. Kecuali ada yang mau menggantikan untuk masyarakat perutnya supaya penuh, nggak masalah. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang ngapain tutup ya, berarti kita masih bekerja di sini. Karena kita punya perut Pak. Undang-undang mengikuti prosedur. Kenapa nggak ada orangnya, pintu dibobol? Tak hanya penolakan warga, tim Kementerian Lingkungan Hidup juga harus berhadapan dengan pekerja gudang yang enggan membukakan pintu gudangnya dan juga menolak gudang mereka disegel. Dari sana kami meyakini bahwa ada satu tempat atau berbagai tempat sumber daripada limbah yang kami temukan tersebut. Kayak itu kan bermacam-macam kan, tadi ada jarum suntik, ya, kemudian ada selang-selang infus, ada botol-botol vaksin obat-obatan, ya, kemudian juga ada sampel-sampel darah. Ya ini tentu yang menjadi perhatian kita gitu tuh, darah. Bayangkan nih sampel-sampel darah. Dan itu tempat yang sana tadi di gudang satu masih baunya masih ada sangat jelas gitu. Dan sering sekali kan juga ada potongan-potongan tubuh manusia di sini. Pernah ditemukan di sini, Pak? Ya, mereka menemukan. Saya belum menemukan, tapi diindikasikan ada, ya. Mungkin bekas operasi atau bekas tindakan medis ya, Pak? Ya, semua kan dimasukkan, dikumpulkan, dikirim ke sini. Informasi yang tim telusur dapatkan, ada oknum TNI yang berperan sebagai pemain bisnis limbah medis ini. Oknum TNI itu mengolah limbah medis bekas untuk didaur ulang dan dijual kembali. Kabarnya, alat medis bekas itu dikirim dari sebuah pabrik pengolahan limbah medis di daerah Karawang, Jawa Barat. Setelah kami kembangkan limbah medis ini, dan memang ternyata ada salah satu oknum ya, TNI yang terlibat sebagai pengelola limbah medis tersebut. Dan boleh katakan limbah medis yang kami cek, kami kembangkan ada kurang lebih 11 gudang. Kongsi bisnis ilegal antara pabrik pengolahan limbah medis dengan oknum TNI itu rupanya sudah berlangsung sejak lama. Tim telusur mencoba mendapatkan klarifikasi dari perusahaan limbah itu. Lalu siapa saja yang bermain di balik bisnis ilegal limbah medis beracun dan berbahaya di Kabupaten Cirebon ini? Sejumlah alat medis bekas berbahaya itu masih tertulis asal rumah sakitnya. Tim telusur mendatangi salah satu rumah sakit yang dimaksud. Mengenai kemarin limbah rumah sakit yang ada di mana, Pak?
Bagaimana bisnis barang bekas limbah rumah sakit tanpa izin itu bisa berjalan? Apa dampak kesehatan bagi sejumlah pekerjanya? Saya sebagai pekerja di pabrik tersebut kira-kira 2,5 tahun. Kegiatan di sana pengolahan limbah dari rumah sakit yang ada di Jakarta, yang saya tahu dari Jakarta. Kalau lagi rame bisa sampai 4 truk yang datang, tapi kalau rata-rata 2 truk yang datang ke pabrik untuk pengiriman barang dari Jakarta. Dibongkar, isinya ada jarum suntik, ada selang infus, ada juga campuran-campuran dari bahan-bahan rumah sakit. Barang-barang itu kita sortir, kita pilah-pilah dari suntikan, selang infus. Kalau misalnya suntikan, kita pisahkan dan kita buang suntikannya. Jarumnya. Dan kadang kita menemukan di dalam itu usus, jari, bahkan juga pernah dapat ginjal.